Luar angkasa yang gelap, misterius dan dingin. Komet, asteroid, planet, bintang, dan sesuatu yang mengintai di sana lebih jauh dari Pluto. Ya, ini mungkin planet ke-9 tata surya, planet yang selama berabad-abad dicari. IRAS, yaitu satelit astronomi inframerah, mengumpulkan data menarik pada tahun 1983. Itu bisa menjadi bukti bahwa planet ke-9 bersembunyi di sana. Tidak ada yang tahu apa planet itu sungguh ada, tapi penemuan ini membantu merancang model untuk lebih memahami kemungkinan planet ini. Dan pada tahun 2016, ilmuwan menemukan bahwa benda angkasa kecil di sabuk Kuiper mengorbit agak aneh. Sabuk Kuiper adalah area luar tata surya. Itu adalah cincin dalam bentuk donat berisi sisa-sisa dari masa pembentukan tata surya. Kamu bisa menemukan donat ini lebih jauh dari Neptunus. Benda angkasa di wilayah itu memiliki orbit aneh, hampir seolah-olah benda besar dengan gravitasi kuat menjauhkan mereka. Tok-tok, planet ke-9 lagi. Menurut teori, ukurannya mungkin 5-10 kali massa planet kita dan 20 kali lebih jauh daripada Neptunus. Satuan astronomi sama dengan jarak antara planet kita dan matahari. Pluto diperkirakan memiliki jarak 40 satuan astronomi dari matahari. Tapi, planet ke-9, jika ada, jaraknya 400-800 satuan astronomi. Planet misterius ini akan butuh 10.000-20.000 tahun bumi untuk membuat satu putaran mengelilingi matahari. Ini mempersulit kita menangkap benda angkasa ini. Ada teori bahwa planet ke-9 mungkin terbentuk di antara orbit Jupiter dan Neptunus, sama dengan raksasa gas lainnya di tata surya kita. Gaya gravitasi satu dari dua planet besar ini mungkin mengusir planet ini dari orbitnya. Ya ampun, lalu planet ke-9 bisa terlempar jauh dari 8 planet yang kita tahu. Itu berakhir sebagai semacam limbah es, cukup kecil di awal. Tapi seiring waktu, planet ke-9 telah membersihkan orbitnya dari bebatuan beku dan debu, lalu akhirnya membentuk planet sungguhan. Teori lain mengatakan ini bisa menjadi planet yang hilang dari bintang lain dalam perjalanannya saat mendekati tata surya kita. Apapun itu, planet ke-9 mungkin tidak memantulkan banyak sinar matahari karena jaraknya sangat jauh. Para astronom tidak yakin di mana tepatnya mereka harus mencari planet itu. Luar angkasa gelap, misterius, dan tidak berujung. Tentu saja, tapi jika kita menemukan planet ke-9, itu akan menjadi bukti kuat pertama bahwa ada lebih banyak planet di tata surya kita. Beralih ke eksoplanet menarik yang jaraknya hanya 90 tahun cahaya dari kita. Eksoplanet adalah planet yang letaknya di luar tata surya. Planet ini memiliki atmosfer dengan awan air. 1 tahun di sana adalah 24 hari di bumi, dan planet ini berputar mengelilingi bintang Katai Merah yang jauh lebih redup dan kecil daripada matahari kita. Itu sebabnya, meskipun planet ini 8 kali lebih dekat dengan bintangnya daripada kita dengan matahari, suhu di sana mirip dengan suhu di bumi. Eksoplanet ini memiliki ukuran yang sama dengan Neptunus. Planet ini juga tidak begitu padat. Artinya, planet ini sebagian besar terbuat dari gas, tidak seperti bumi yang terbuat dari batu. Suhu rata-rata di sana adalah 60 derajat Celcius, sehingga menjadikannya salah satu eksoplanet kecil terdingin yang pernah kita temui. Semakin dingin eksoplanet, semakin besar peluang kita akan menemukan awan di atmosfernya. Para peneliti telah menemukan lebih dari 4.000 eksoplanet, tapi semuanya ditemukan di dalam Bima Sakti, setidaknya sampai sekarang. Untuk kali pertama, para astronom menemukan sebuah planet di luar galaksi kita. Planet itu disebut 5M1 ULS-1. Planet ini berada di galaksi pusaran, galaksi spiral yang jaraknya 28 juta tahun cahaya dari kita. Pernah ada bintang besar tapi cukup muda yang terjebak dalam tarian gravitasi dengan sesuatu yang bisa menjadi bintang neutron padat, inti runtuh dari bintang raksasa atau lubang hitam. Pasangan tari bintang itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Pasangan itu memakan si bintang dengan rakus mengoyak plasmanya. Lalu hal tak biasa terjadi. Objek asing, mungkin seukuran Saturnus, melintas dan menghalangi konfrontasi ini dari tata surya kita. Sekarang, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Tapi ini mungkin bisa menjadi planet terjauh yang pernah kita temukan. Ada sebuah planet yang baru ditemukan di luar tata surya. Ukurannya sebesar Jupiter. Planet ini mengorbit 2 bintang. Dan seperti yang bisa kita amati dari planet kita, planet ini melintas di depan kedua bintang itu. Satu putaran penuh mengelilingi 2 bintang ini artinya 1 tahun. Kira-kira butuh 200 hari bumi.
Pada hari penemuan planet sebelumnya, para ilmuwan juga menemukan planet itu memiliki pendamping tak biasa. Itu adalah Jupiter superpanas dengan orbit sangat ketat mengelilingi bintangnya. 1 tahun di sana hanya berlangsung selama 1,9 hari bumi. Planet ini memiliki orbit berbentuk aneh. Planet ini juga bergerak dalam arah berlawanan dari rotasi bintangnya. Jika kamu bisa menjelajah sejauh 57 tahun cahaya dari planet kita, kamu akan melihat sesuatu berwarna merah muda mengintai di kegelapan. Semakin dekat, itu semakin besar dan menarik. Ya, itu adalah planet berwarna magenta. Jaraknya beberapa miliar kilometer dari mataharinya. Ini adalah salah satu planet termuda yang pernah ditemukan ilmuwan. Umurnya hanya 100 sampai 200 juta tahun. Planet ini terbuat dari gas merah muda, sama dengan Jupiter. Jadi, jika kamu bisa mendekati permukaannya, gas ini akan menyelimutimu seperti kabut tebal. Jika kamu mendekat dan masuk lebih dalam, gas ini akan menjadi lebih gelap dan berwarna kemerahan. Lihat inti planetnya, itu super panas. Karena suhunya yang mencapai 240 derajat Celcius, planet ini seperti oven. Panasnya adalah penyebab planet ini bersinar terang. Kamu juga melihat langit berwarna merah muda pudar dengan awan yang terbuat dari tetesan air beku, mirip dengan awan kita. Ada sebuah eksoplanet yang ukurannya separuh bumi. Itu merupakan salah satu planet terkecil yang pernah kita temukan di luar tata surya. Diameternya 9.000 km. Sebagai perbandingan, diameter bumi adalah 12.700 km. Planet ini sebagian besar terbuat dari besi, mirip dengan Merkurius. Merkurius memiliki inti besi yang besar dan kerak yang sangat tipis, sehingga membuatnya unik di tata surya. Pada masa-masa awalnya, planet ini menabrak benda angkasa setidaknya sekali. Tabrakan itu menarik lapisan luarnya. Itu sebabnya hanya inti besinya yang keras yang tersisa. Mungkin eksoplanet kecil ini mengalami tabrakan besar juga. Mungkin itu sebabnya mantel planet ini hilang dan menyisakan sebagian besar inti besinya. Atau mungkin ini hanya sisa planet gas yang dulunya seukuran Neptunus. Atmosfer planet ini mungkin hancur karena jumlah radiasi besar dari bintangnya. Planet ini hanya berjarak 31 tahun cahaya dari kita, dan hari di sana kurang dari 8 jam bumi. Planet ini hanya sedikit lebih besar daripada Mars. Manusia tidak akan menghuni tempat itu karena suhu ekstrimnya yang mencapai 1.500 derajat Celcius. Mungkin saja ada lava cair di sisi planet yang menghadap bintangnya. Suhu itu cukup tinggi untuk melenyapkan atmosfer apapun. Jadi, planet ini mungkin pernah memilikinya dulu. Biasanya, raksasa gas seperti Jupiter tidak dihuni karena memiliki kondisi cuaca, suhu, dan tekanan ekstrim. Dan tidak ada bangunan yang bisa menciptakan kehidupan. Tapi, planet terestrial lebih kecil, seperti bumi, memiliki lebih banyak bahan-bahan kunci seperti oksigen dan air cair. Selain itu, planet terestrial memiliki suhu lebih dingin dan kondisi lain. Namun, tentu saja tidak semua planet terestrial bisa dihuni. Tidak mudah mencari planet dengan kondisi yang mirip bumi, atau setidaknya kondisi yang akan memungkinkan hidup berkembang di sana. Tapi inilah Kepler-22b, salah satu temuan paling menjanjikan kita. Jaraknya 600 tahun cahaya dari kita, ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi, dan dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius. Planet ini disebut bumi super. Ini kategori planet yang tidak seperti planet di tata surya. Ukurannya lebih besar daripada bumi, tapi masih lebih ringan daripada raksasa es seperti Uranus atau Neptunus. Bumi super bisa terbuat dari batu, gas, atau campuran keduanya. Kepler-22b berada dalam zona laik huni bintang induknya yang tidak lebih terang daripada matahari. Planet ini mungkin memiliki inti berbatu. Ini mungkin memiliki laut, tapi tidak menampung kehidupan apapun. Setidaknya, kita belum tahu tentang itu. Setelah ilmuwan menetapkan 8 planet dan 200 satelit di tata surya, kita jadi makin tahu soal semesta ini. Tapi ternyata sebagian besar misterinya masih belum terkuak. Pemahaman kita masih sangat minim dan diduga tata surya kita punya planet ke-9. Ilmuwan menyebutnya sebagai planet X atau planet Nine. Planet yang belum ditemukan ini kemungkinan ada di luar Neptunus. Orbit asteroid dan planet kerdil di situ telah berubah tanpa diketahui alasannya. Bisa aja kan, di situ memang ada planet X. Cerita soal planet misterius ini sudah ada sejak lebih dari seabad yang lalu dan pencetusnya adalah Percival Lowell.
Dia memang ngefans berat dengan ruang angkasa. Selain kumisnya melipis, uang di dompetnya juga nggak pernah tipis. Namanya juga orang kaya kan? Dengan uangnya itu, dia mendirikan observatorium di Arizona yang khusus meneliti pergerakan Uranus dan Neptunus. Gaya gravitasi kedua planet ini lebih lemah dari planet lain di tata surya kita. Dan kemungkinan besar di situ ada objek raksasa yang menariknya keluar dari lintasan. Pada tahun 1906, Lowell mengusulkan teori kalau di luar Neptunus kemungkinan ada planet. Dan planet ini telah menjadi biang kerok atas terjadinya fenomena aneh di area tersebut. Lowell kemudian menamainya sebagai planet X. Lalu pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto di Observatorium Lowell. Pola orbit aneh itu pun akhirnya bisa dicari tahu. Tim Lowell sangat antusias menyambut penemuan ini, tapi euforia mereka nggak bertahan lama. Rupanya ukuran Pluto terlalu kecil dan planet ini nggak cukup ngefek bagi planet lain di sekitarnya. Jaraknya juga terlalu jauh dan lagi-lagi mereka dibikin bingung. Kalaupun memang ada, planet X diperkirakan 10 kali lebih besar dari Bumi dan radiusnya 4 kali lipatnya. Planet ini mengorbit matahari minimal selama 10.000 tahun dan jaraknya dari matahari kurang lebih 200 kalinya Bumi, atau 600 satuan astronomi dari pusat tata surya kita. Buat tambahan aja nih, satu satuan astronomi setara dengan jarak dari Bumi ke matahari. Kesannya kok jauh banget ya? Padahal sih enggak. Jarak antar objek di ruang angkasa biasanya diukur dalam satuan tahun cahaya. Dan satuan astronomi jauh lebih kecil. Oke, kita ambil contohnya pada objek terjauh yang teramati dari Bumi, alias galaksi GNZ11. Sip, galaksi ini berjarak 32 miliar tahun cahaya. Meski begitu, ilmuwan masih bisa mendeteksinya via teleskop. Padahal 1 tahun cahaya aja sama dengan 63.241 satuan astronomi. Kalau teknologi kita bisa mendeteksi galaksi sampai sejauh itu, lalu kenapa para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri planet X? Mungkin karena planet ini memang nggak pernah ada. Teori planet X banyak ditentang pada tahun 1989, dan gaya gravitasi misterius di Neptunus terbukti cuma mengada-ada. Parahnya lagi, ukuran Neptunus telah salah dikalkulasi. Voyager 2 kemudian terbang ke planet ini untuk menentukan ukuran yang sebenarnya. Foto terbaru yang diambil akhirnya bisa ngejelasin gaya gravitasi misterius itu yang rupanya nggak dipengaruhi oleh planet X. Tapi nggak cukup sampai di situ aja, karena teori planet ke-9 lagi-lagi mengemuka sekitar 10 tahun yang lalu. Meski teori Lowell terbukti salah, keyakinannya soal planet X ini bisa benar. Pada tahun 2015 lalu, astronom Michael Brown dan Konstantin Batygin membuktikan adanya gaya gravitasi misterius di Neptunus. Sejumlah satelit Neptunus mengorbit secara tegak lurus dan fenomena langka ini cuma teramati di area tersebut. Gerakan gugusan asteroidnya juga khas dan pastinya nggak akan mungkin cuma asal gerak. Malahan ada juga loh satelit yang arah geraknya berlawanan dari matahari, nggak seperti kebanyakan objek lain. Ada juga planet kerdil Sedna yang tertarik ke suatu objek bersama 6 planet kerdil lain. Dan semua planet kerdil ini bergerak ke arah yang sama. Brown dan Batygin bukan cuma astronom ecek-ecek, keduanya sangat disegani di bidangnya. Nama Konstantin Batygin sendiri pernah termuat di majalah Forbes sebagai salah satu dari 30 ilmuwan berpengaruh di dunia. Sedangkan Mike Brown telah menggolongkan Pluto sebagai planet katai. Udah jelas lah ya, pendapat mereka pasti sangat kuat dan gak cuma isapan jempol. Tapi keberadaan planet X cuma bisa dibuktikan dengan pencarian yang tentunya sangat sulit dilakukan karena mereka perlu menggunakan metode transit fotometri. Jadi intinya, mereka perlu mengamati sejumlah bintang dalam waktu lama serta mendeteksi cahaya redup yang terpancar. Cahaya yang meredup ini bisa saja disebabkan oleh planet yang menghalangi objek lain. Kalaupun memang begitu, berarti keberadaan planet X juga bisa dibuktikan. Nah, agar metode ini bisa berhasil, Bumi, planet X, dan matahari harus berada dalam satu garis lurus. Kondisi kayak gini sangat jarang terjadi. Kalau nggak gitu, cahayanya nggak akan redup. Lagi pula metode ini cuma bisa diterapkan pada planet yang jaraknya lebih dekat dari Bumi ke matahari. Wah, berarti cuma Venus dan Merkurius dong. Kalau jaraknya lebih jauh dari Bumi, teknik seperti ini cuma akan buang-buang waktu.
Sebagai alternatif, ilmuwan bisa mencari kandidat planet dengan teleskop canggih. Tapi sekali lagi, cara ini akan sangat sulit dilakukan. Objek terjauh yang bisa teramati di tata surya kita adalah planet kerdil far far out. Tapi jaraknya cuma 140 satuan astronomi dari matahari, atau 1/4 kalinya jarak ke planet X. Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya. Dan matahari bisa terlihat jelas karena telah memancarkan cahaya kuat, sedangkan bulan cuma memantulkan cahaya matahari, kemudian bisa kita lihat. Sebetulnya cahaya bulan lebih redup dari objek lain di langit malam, pantulan cahayanya kelihatan lebih terang karena posisi bulan lebih dekat dengan bumi. Tapi kalau jaraknya lebih jauh, sudah pasti akan kelihatan lebih redup. Di planet X beda lagi sih, semua objek di tata surya kita terkena cahaya matahari. Karena pantulan cahaya ini kita bisa mendeteksinya, sedangkan planet X sangat jauh dari matahari sehingga sangat sulit dilihat. Cahayanya juga super redup dan kita cuma bisa mengamatinya saat cuaca tertentu dengan teleskop super canggih. Brown dan Betty Jean telah mendirikan teleskop Subaru yang paling top di puncak gunung berapi Dorman di Hawaii. Teleskop besar ini mampu menangkap sinar lemah dari objek langit yang sangat jauh, tapi lokasinya perlu dicari tahu dulu. Sebelum mereka benar-benar tahu lokasi planet X ini, semua prosesnya akan sulit terrealisasikan. Selain itu, planet X ini terlihat paling cerah cuma selama 3 malam setiap tahun. Proses pencariannya memang nggak mustahil, tapi sangat sulit dilakukan. Malahan, kebanyakan astronom udah nyerah. Mereka menganggap planet X nggak pernah ada, dan akhirnya menyimpulkan kalau itu cuma mitos. Menurut teori terpopuler, gaya gravitasi misterius itu disebabkan oleh lubang hitam kecil. Lubang hitam ini bisa menarik planet ke dalam, tapi nggak apa-apa, ukurannya cuma kecil kok. Dan nggak bisa tiba-tiba nyedot planet ke dalamnya. Jadi, bumi kita masih aman seenggaknya sampai sekarang. Teori lubang hitam juga punya kelemahan karena objek ini sangat sulit dilacak. Dan meskipun masanya sebesar planet X, pusat lubangnya akan mengecil sampai seukuran jeruk. Jadi percuma aja pakai teleskop. Untuk mendeteksi lubang hitam, kita perlu nyari sinar gamma yang terpancar oleh objek yang jatuh ke dalamnya. Atau bisa juga dengan mengirim ratusan pesawat ruang angkasa mini. Pesawat ini nantinya akan mendekati lubang tersebut dan saat pesawatnya tertarik masuk, kemungkinan kita juga akan bisa mendeteksinya. Tapi sebaiknya jangan menitik beratkan pada teori Brown dan Betty Jean karena teori ini baru saja didokumentasikan oleh NASA. Dan sebelum ada bukti kuatnya, mari kita berasumsi kalau planet X mungkin saja memang ada. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona Laik Huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta. Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua, ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam.
Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan gak miring ya. Tapi gak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu. Karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi. Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna.
Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini Kepler 22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler 22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler 22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler 22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler 22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya.